Di salinannya begini, ini tombaknya, ini kerisnya, ini manuskripnya. Setelah saya tes DNA itu, loh, kok cocok leluhurku mlebu nang Uzbek bareng disulati malaikat Ridwan disurati. Bolongku kabeh tak kai surat. Lebono surga kabeh. Lah kalah Kanjeng Nabi yang dapat apa? Ora hadiningrat pernah mikrot 70 kali pernah yo. Jadi memang unik sekali Wali Songo itu, semuanya ternyata ini berdasarkan data, memang semuanya bersambung kekerabatan. Motori oleh Kanjeng Sunan Ampel itu kekerabatannya sampai ke Gunung Jati. Makanya beliau ini termasuk juga dari derajat ini, dari Mudi ini juga dari derajat. Jadi kekerabatan itu sangat kental sekali. Saya dengan Kiai Yusuf itu juga nyambung juga dari Sunan Gunung Jati. Datanya ada di Raden Tubagus Moge ini, dari Sayyid Abdul Qadir Sunan Gunung Jati 3. Lahirlah Raden Ayu Sofia itu dinikahi oleh Raden Qasim. Melahirkan Pangeran Taranggono. Nah, Pangeran Taranggono itulah kakek buyut saya, ya kakek buyutnya Mas Zaini, termasuk tunggal buyut dengan Yai Salim ini saya. Jadi itu kekerabatan semua, dan itu semua akhirnya kalau Azumadi Asroh itu mengatakan jaringan ulama Nusantara. Jaringan ulama Nusantara itu sampai ke Madagaskar, sampai ke Patane, Lawu Filipina, sampai ke Malaya. Di sana ada Sayyid Maulana Ishaq, yang turunnya itu Syekh Junaid, yang akhirnya juga melahirkan Sunan Giri. Itu kekerabatan semua. Nah, Sunan Giri ini di dalam catatan manuskrip itu menikahi bukan Dewi Sekar Kedaton di Belambangan, tetapi menikahi Dewi Syambudi, putrinya Prabu Menang Semboyo. Namanya Dewi Syambudi. Ada masih, kebetulan bahasa Jawa saya yang menerjemahkan. Itu ada di Serat Walisana, ada di Serat Pasocen, ada di manuskrip, ada di Gunung Jati ada. Jadi ini Mas Yai Sabidi juga ada datanya. Jadi berdasarkan manuskrip itu ada semua. Jadi tidak ngawur itu. Dan kuburannya juga ada. Sudah saya kelilingi juga, termasuk Pangeran Diponegoro, Makassar itu juga saya parani, yang di Sumenep saya parani. Mungkin kalau ada juga tulisannya mungkin di Jogja ini juga ada. Nggak mungkin lah orang sakti ditangkap itu, orang Merogo Sukmo itu ya bisa. Dan itu tidak sulit semacam itu, apalagi sekelas Wali Songo, sekelas Pangeran Diponegoro itu. Jadi tidak menghalusinasi, tidak ada yang di keluarga Wali Songo itu mengada-ada, tidak ada. Mikrot 70 kali, ya tidak ada itu. Keluarga Wali Songo itu tidak ada begitu. Pernah mengelilingi Surabaya, tidak ono mikrot di Surabaya. Ini kan Nabi ya satu kali, oleh-olehnya sholat ya jelas, satu kali. Itu tidak tahu kalau Mas Wakih Wirahadiningrat pernah mikrot 70 kali pernah yo. Oh, pakai mukodam itu katanya. Iya. Loh, nabinya sendiri dikalahkan, ya kan aneh, ajaran dari mana itu? Terus kuburan juga berdasarkan mimpi. Loh, kok iso kalau memang mau didasarkan mimpi, kok masa bisa ajaran didasarkan? Apa Kanjeng Nabi itu mimpi? Bisa, wong dia bisa mantepin neraka. Nah, itu. Mungkin terinspirasi dulu Sungai Tigris itu pernah disurati oleh Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali pernah menyurati. Nah, itu. Tadi nanti malaikat Malik disurati, malaikat Ridwan disurati. Bolongku kabeh tak kai surat. Lebono surga kabeh. Lah kalah Kanjeng Nabi yang dapat syafaat. Inilah yang perlu Surya Wali Songo ini bangkit memang. Nah, itu karena ajarannya jelas, real, datanya real, manuskripnya real, cerita-ceritanya itu beliau ini Sultan Surya Alam nyambung. Saya dulu nggak percaya di manuskrip itu. Iya, tahu kiano. Cuma ayat dulu memang, tidak usah ngomong-ngomong. Kowe putune derajat, itu saja sudah. Disimpan tidak boleh. Aku digodak-godak londo biyen. Bahkan pistolnya itu dulu ada tanda tangannya Pak Rudini, ada Jenderal Sudirman,
ada Pak Mitro, karena dulu ikut Jenderal Sumitro ayah saya. Sama putranya Dr. Irham itu yang pengacara, gurunya UC Kaligis itu, nyambung. Betul ini Pak Irham. Bener mas ini mas. Bener. Masa ini putranya begini, di manuskrip catatannya begini, salinannya begini, ini tombaknya, ini kerisnya, ini manuskripnya. Setelah saya tes DNA itu, loh, kok cocok leluhurku mlebu nang Uzbek bareng mlakune ini. Loh betul itu. Loh, kok betul teko hijaz nang Uzbek? Enggak ada itu. Wayahe kan leluhur saya namanya Hadromi atau Sayyid Sopo Al-Yamani, enggak ada ini. Sayyid Ibrahim Samarqandi, kalau orang Jawa gampang nyebutnya Asmorokondi, masuk dari Gofuro menjadi Gapuro. Lah ini oleh Wali Songo Gapuro gampang Jawa. Sahadaten susah ngomongnya, sekaten, penak, biasa terjajan saling memohon maaf. Jajane apem, afuan, repot orang Jawa nyebutnya apem. Yo penak, apem jare ini. Sahadaten kalau kumpul itu Gapuro, saling memaafkan. Nah inilah kumpulnya di sekarang ini, dimulai dari Demak Bintoro ini, Gung Binantoro. Nah, makanya panjenengan ini keluarga Wali Songo, ayo sekarang ini yang untuk NKRI, saya sudah berkali-kali menyatakan bahwa ini murni perjuangan Wali Songo. Dan Wali Songo tidak ada NKRI, asli tidak ada. Tidak ada itu. Jadi panjenengan dengan saya kalau tidak ada Wali Songo tidak ada. Tapi kayak pernah kena aku sampai mulia. Aku diri harus tidak pernah Wali Songo, tidak pernah. Di catatan-catatan manusia tidak paling. Oh Pangeran Trenggono Aba Putra, ini Aba Putra Ibrahim Samarqandi, Aba Putra Ali Rahmatullah, Aba Putra Ibrahim Makdum Ibrahim, Aba Putra Makdum Qasim, Aba Putra Pangeran Trenggono atau Mas ini yang gelar itu sampai sekarang saya pakai. Mas ternyata juga di buku Indo. Ternyata loh, bener lah ngono Bapak Ibu. Ternyata di situ Mas itu Maulana Syed dan Maulana Syarif. Jelas itu. Gitu. Ya, makanya kalau di Banten namanya Tubagus. Ya, kalau di Madura Lora. Kalau di NTB sana Lalu. Atau Tuan Guru Turmudi, Tuan Guru Bajang. Nah, itu berubah. Kalau di Jawa Timur ya Mas. Raden Mas. Nah, itu Maulana Syed, Maulana Syarif. Jadi berubah. Kalau Madura ya Lora. Nah, itu berarti itu bukan Lora, Makai. Makai katanya. Bendera Elzam. Itu Bindoro. Ya. Nah, itu. Jadi itu disamarkan karena dulu kalau dengan Belanda ketemu dibunuh sama Belanda. Yang asli Duria itu memang sembunyi lari kemana-mana. Bahkan kemarin ada keluarga Kalijogo lah tidak keliru, ada di lereng Gunung Semeru. Ada di Gunung Semeru. Ada catatannya masih. Masya Allah. Ada catatannya. Nah nanti kalau panjenengan ke sana biasanya kalau Kiai Wahab itu dulu kalau 3 hari begini nih di sini kalau Kiai Mat menikah lagi Pangeran. Amin. Menikah lagi biasanya. Itu kalau Kiai Wahab tuh bagus moge apa. Ya enggak apa-apa lah jangan biar. Enggak harus izin namanya. Ini ada Kiai ini sudah panggilan jiwa. Iya. Inilah monggo nanti kalau memang panjenengan kepingin bukti saya kasih secuil. Tadi sudah Kiai Mas Salim sudah mendoakan, tinggal panjenengan nanti qabil itu begitu saya ijazahkan bisa dicoba. Tak tunjukkan caranya. Bisa coba 10 meter bisa. Loh ini Wali Songo. Ini dari Badrajat ini. Dari Badrajat. Saya torekodnya pegang 3, 4 sekarang. Satu dari Badrajat Satoriya Kublobiyah, yang kedua saya Mursyid Sabilia, yang ketiga saya dari Syekh Fadil Al-Jalani Qadiriyah, dari Syekh Amin saya Qadiriyah Nasabandiyah. 4. Dan terbit saja bisa, saya bisa. 4. Nah nanti ya, begitu panjenengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya terima doa selesai ya Iman dijajal, saya tak tunjukkan caranya nanti. Gabung masih wong 100 gak apa-apa, insya Allah bisa langsung jadi instan kayak keluarga Wali Songo tapi ini. Nah, ini keluarga Wali Songo laskarnya ini ada ini beliau ini
Mas ini sudah ke Probolinggo kemarin coba 10 meter bisa. Nah, inilah keluarga Wali Songo yang sekarang ini mulai bangkit. Moga-moga ini nanti ada beberapa rumusan-rumusan yang memang dihasilkan. Rumusan-rumusan ini nanti kita aplikasikan bagaimana Wali Songo ini on the future, ke depan bagaimana. Insya Allah kita susun nanti formatnya bagaimana, menyatukan semua elemen Durya Wali Songo dari Banten sampai ke Banyuwangi. Karena memang ini sudah harus waktunya bangkit. Kalau bahasanya Bu Hovifah itu wis wayai. Nah, ini wis wayai kalau Jawa Timur. Ini. Nanti insya Allah kita akan bahu-membahu semuanya komponen ini Durya Wali Songo ke depan bagaimana. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan.